ada proses penyusutan yang kemudian menjadi sekarang 174. Sorry. Ya, 174. Nah, sebenarnya ini juga problematik ya, karena biasanya kemudian ketika sebuah rezim kemudian sangat birokratis dan teknokratis, administratif gitu, itu juga menyulitkan kelompok-kelompok marginal. Di luar 174 komunitas ini sebenarnya juga ada banyak sekali kemudian kelompok penghayat yang tidak tercatat oleh negara atau tidak mencatatkan diri dalam konteks negara gitu. Sehingga seringkali juga di luar 174 ini juga sampai kemudian sudah ada putusan MK, itu juga masih terhalang gitu untuk kemudian proses-proses layanan publiknya begitu. Nah, apa sih kemudian problem diskriminasi yang kemudian dialami oleh sebagian besar kawan-kawan penghayat yang kemudian saat ini juga mungkin masih ada begitu, walaupun kemudian terus berkembang ya proses advokasinya. Yang kemudian pertama adalah soal bagaimana kawan-kawan penghayat ini terabaikan oleh sistem kependudukan gitu. Seperti tadi yang saya bilang di atas ya, tidak punya identitas legal itu juga bagian dari peminggiran. Ya, tidak punya KTP, tidak punya KK, tidak punya BPJS misalkan gitu, atau layanan sosial yang lain, itu juga bagian dari peminggiran. Lalu soal hambatan akte itu juga bagian dari Adminduk. Lalu kemudian dibedakan dalam akses pekerjaan gitu. Ya seringkalinya ini terkait gitu ya. Ketika kemudian satu kelompok tidak punya identitas legal, pasti akan kesulitan gitu untuk mendapatkan pekerjaan. Ini bisa kita lihat juga di konteks kawan-kawan waria atau transpuan gitu ya, yang kemudian memang seringkali atau banyak yang kemudian tidak memiliki KTP atau identitas legal. Lalu dihambat akses bantuan, ya ini juga sama, akan sangat terkait begitu. Hal yang spesifik lagi adalah soal akses pendidikan begitu. Saya pikir yang dialami oleh penghayat juga sama yang dialami oleh kawan-kawan komunitas adat begitu. Di berbagai pelosok itu juga tidak bisa mengakses pendidikan begitu karena soal geografis misalkan atau memang soal identitas yang kemudian tidak memungkinkan mereka untuk mengakses pendidikan. Lalu soal pelarangan keyakinan gitu ya. Bagaimana kemudian beberapa waktu yang lalu begitu di riset kami di 2019, misalnya yang terakhir di Jogja itu pelarangan di Pajangan begitu yang diterima oleh Ibu Otik dan kelompoknya yang kemudian dilarang ritualnya itu. Itu juga bagian dari bentuk peminggiran atau diskriminasi dialami oleh penghayat. Lalu kesulitan melakukan ritual gitu, dan terakhir adalah soal misalkan akses pemakaman, dan ini juga masih sampai sekarang yang menjadi problem ya, meskipun soal nanti kita akan ngomong soal bagaimana sekarang mereka direkognisi di kolom KTP, tapi untuk isu akses pemakaman itu masih sampai sekarang. Saya juga mendapatkan berbagai cerita dari kawan-kawan di luar Jogja yang kemudian juga masih kesulitan mengakses bahan pemakaman. Nah, tadi saya bilang soal bagaimana ada interseksionalitas begitu ya, pengalaman diskriminasi gitu, yang dialami oleh perempuan penghayat itu juga berbeda begitu dengan kemudian laki-laki penghayat misalkan begitu. Nah, saya pernah mendengar cerita beberapa waktu yang lalu begitu, ada salah satu perempuan penghayat di Bantul begitu, tidak usah saya sebutkan siapa namanya ataupun dari kabupaten mana. Yang kemudian yang saya ceritakan adalah memang ritual atau kemudian pelaksanaan ibadah dari kawan-kawan penghayat itu kan memang seringkalinya itu berbeda ya dengan apa yang kita lakukan sebagai penganut yang agama lima besar itu, penganut lima besar itu. Mereka seringkalinya melakukannya itu di jam malam sampai tengah malam atau sampai hampir pagi begitu ya. Nah, di mana kemudian si ibu yang bersangkutan itu memang hendak melakukan ritual itu begitu, yang kemudian memang kita begitu ada harus tata cara yang dilakukan gitu ya, ada kemudian bagaimana apa yang dipakai begitu. Nah kebetulan ibu itu kemudian memakai memang lengkap ya kayak kebaya dan sebagainya, bersanggul begitu ya. Lalu kemudian dia keluar hampir tengah malam begitu. Nah keesokan harinya kemudian dia mendapatkan stigma begitu. Nah itu ngapain ya? Ibu kok ya keluar dandan seperti itu gitu, lengkap dengan sanggul keluar tengah malam begitu. Nah itu juga pengalaman yang otentik dari perempuan ketika kemudian
mendapatkan stigma karena menjalankan keyakinannya gitu. Nah, ini beberapa kemudian saya ambilkan dari pengalaman ini hasil riset ya, riset dari kawan-kawan kami di Komnas Perempuan di tahun 2016 melihat konteks bagaimana perempuan kepercayaan maupun agama luhur itu punya pengalaman yang spesifik terkait bagaimana peminggirannya gitu. Sampai kemudian yang spesifik soal perempuan adalah ini, pemaksaan busana. Itu juga menjadi suatu kekerasan ya, bahwa perempuan harus diatur busananya gitu. Dan dampak psikisnya sampai kemudian mengganggu reproduksi dari perempuan yang bersangkutan begitu. Ini kira-kira gambaran ya, bahwa meskipun kemudian perempuan itu berbeda dengan pengalaman diskriminasi dari penghayat yang laki-laki. Oke, nah ini saya ceritakan satu kasus ya, ini tahun udah lama begitu, ini Pak Calim di Brebes yang kemudian juga mengalami problem kesulitan mengakses lahan pemakaman gitu ya. Ini kawan-kawan juga bisa lihat beberapa video yang kemudian kami punya di satu nama, ya kemudian memaksa karena mereka dianggap berbeda begitu penghayat, akhirnya tidak bisa memakamkan saudaranya, keluarganya di pemakaman ini. Terakhir kami advokasi di 2019 begitu ya di Brebes, memang sampai sekarang memang belum bisa pemakaman gitu. Bahkan memang sebenarnya problem pemakaman ini menjadi problem tidak hanya oleh kawan-kawan penghayat, juga minoritas lain di sana di Brebes, seperti teman-teman Tionghoa atau kemudian teman-teman Kristen itu harus kemudian keluar kota untuk kemudian hanya memakamkan keluarganya. Nah, ini salah satu penghayat juga. Kalau tadi Pak Calim dari Sabto Dharma, ini Pak Arnold Purba dari Ugamo Bangsa Batak, ini juga mengalami problem soal bagaimana mengakses pekerjaan. Yang saya maksud akses pekerjaan adalah kesulitan untuk melamar TNI Polri atau kemudian ASN. Saya kurang tahu perkembangannya ASN sekarang, apakah kemudian, karena kan ini tahun ini ada ini ya CPNS ya, sebelum saya juga tidak mengikuti begitu, apakah kemudian di CPNS itu juga sudah menyediakan kolom yang kemudian itu bisa mengisi kolom kepercayaan gitu. Nah, kita harus cek, saya kebetulan tidak mengikuti gitu, jadi tidak kurang tahu perkembangannya begitu. Tapi yang TNI Polri sampai sekarang masih kesulitan untuk kawan-kawan penghayat untuk mengakses TNI Polri karena ada kolom yang harus diisi yang kemudian agama itu masih 5 gitu, belum menyertakan kolom kepercayaan dan masih sulit kawan-kawan penghayat. Nah, kalau ini Pak Mehang ini dari Sumba Timur, di sana mereka sering kemudian mendapatkan stigma kafir begitu ya, atau kemudian stigma menyembah berhala dan sebagainya yang kemudian yang berbeda. Kebetulan di sana mayoritasnya Kristen dan Katolik. Jadi logika minoritas mayoritas itu memang berlaku begitu ya. Kalau kemudian di Jogja konteksnya adalah mayoritas adalah Muslim dan konservatif misalkan, yang bisa kemudian mendorong atau memaksakan kehendak, sementara di wilayah timur di Sumba itu kelompok Kristen dan Katolik juga sama punya logika mayoritas gitu. Nah, saya mengatakan bahwa salah satu yang kita upayakan begitu waktu itu, karena kita akan ngomong soal jalan terjalnya ya begitu ya menuju keadilan bagi kelompok marginal, ini adalah salah satu pendekatan yang kita pakai begitu di satu nama waktu itu untuk bagaimana sih meretas jalannya itu seperti apa begitu. Sebagai sebuah problem diskriminasi kelompok penghayat itu kita lihat konteks secara makronya begitu. Nah, kami melihat pendekatan ini sebagai salah satu pendekatan yang bisa dipakai untuk mencoba itu begitu. Salah satunya kemudian yang kami bayangkan adalah bagaimana sebisa mungkin ketika kita ngomong kelompok marginal itu harus diupayakan penerimaan sosial bagi mereka begitu. Bahwa kawan-kawan kelompok marginal itu harus diterima oleh lingkungannya, tidak ada lagi stigma, tidak ada lagi prasangka dan sebutan-sebutan yang menstigma mereka begitu. Lalu kemudian yang penting adalah bagaimana berupaya terus melakukan atau menjembatani begitu ya kelompok marginal, kelompok minoritas ini dalam upaya-upaya pembangunan begitu, mengakses maupun melakukan kontrol terhadap sumber daya melalui partisipasi, itu yang penting begitu. Nah, yang terakhir yang kemudian juga penting kita pakai sebagai upaya-upaya itu begitu ya adalah
melihat sebagaimana atau apa aja kebijakan yang masih diskriminatif. Saya pikir ini bukan jalan yang mudah begitu. Artinya 3 kerangka ini kita upayakan menjadi satu kesatuan yang gerakan kolektif begitu ya, untuk membuat warga kelompok marginal minoritas ini setara dengan kelompok yang lain. Begitu. Nah, kira-kira begini gambaran yang tadi yang saya bilang sebagai satu pendekatan untuk meretas jalan keadilan bagi kelompok minoritas. Itu ada 3 hal, kita ngomong soal penerimaan, kita ngomong layanan, kita ngomong soal kebijakan, tapi di sisi yang lain kita juga harus terus kemudian melakukan pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok minoritas begitu. Nah, saya pikir ini juga bisa kita lihat dalam konteks kelompok marginal yang lain gitu. Meskipun memang situasi itu memang berbeda yang dialami oleh kelompok marginal yang lain gitu. Kita lihat misalkan kelompok-kelompok penyintas 65 misalkan, itu memang punya satu harus effort yang lebih begitu ketika kita ngomong konteks logika ini begitu. Karena soal stigma penyintas 65 itu kan ini ya, diskursusnya adalah soal politik yang kemudian kebangsaan ya, yang kemudian selalu dipakai ya untuk kemudian merepresi kawan-kawan dari penyintas 65 misalnya. Atau kemudian yang juga sangat susah begitu dalam konteks melihat lokus ini untuk kelompok marginal yang lain adalah misalkan kelompok kawan-kawan LGBT misalkan begitu ya, yang saya pikir jalannya masih panjang begitu ya untuk kemudian diakui setara dengan warga negara yang lain begitu. Karena seringkali juga selain logika agama yang dipakai juga soal bagaimana ketakutan terhadap kelompok LGBT ini. Kelompok transpuan mungkin berada di yang terdepan ya untuk isu LGBT ya. Artinya upayanya masih bisa kemudian bisa digerakkan secara terus-menerus begitu, tapi untuk isu LGBT secara umum itu memang masih susah misalkan. Nah, yang kemudian kita lihat sebagai bagian dari terobosan waktu itu untuk kemudian sebagai prototipe gitu ya, itu adalah kita melihat konteks penghayat ini sebagai isu kewargaan, bukan sebagai isu politik agama begitu. Sehingga jalan itulah yang kemudian kita pakai untuk sampai maju kepada JR Adminduk JR Adminduk nomor 23 tahun 2006 yang kemudian kita anggap itu adalah satu problem terkait soal layanan identitas yang itu juga punya efek domino terhadap layanan yang lain gitu. Nah, ini yang kemudian meskipun sampai saat ini juga masih menjadi PR terus ya bagi kami begitu, tapi setidaknya meskipun bukan hasil yang ideal begitu bagi kelompok atau kawan-kawan penghayat, tapi ini bisa menjadi sebuah kemenangan kecil bagi kawan-kawan penghayat gitu. Nah, ini kira-kira salah satu yang kita upayakan juga, bagaimana proses pemberdayaan bagi kelompok marginal itu juga mendekatkan mereka terhadap kerja-kerja ekonomi yang inklusif gitu ya, yang kemudian ruang itu sebagai ruang pertemuan antara kelompok marginal minoritas dengan kelompok ekskudernya misalkan. Ini soal pendidikan begitu ya, yang kita upayakan biar kemudian kawan-kawan penghayat juga tidak lagi dipaksa untuk mengikuti pengajaran agama, baik itu Islam, Kristen ataupun yang lain. Nah, yang lebih penting juga adalah memang ketika kita ngomong soal kelompok marginal, upaya-upaya yang dilakukan itu harus kemudian gerakannya itu adalah gerakan jaringan gitu. Yang saya pikir juga sudah dilakukan oleh kawan-kawan di Jogja ya, dengan aksi Kamisan yang terus digaungkan begitu. Saya pikir itu memang satu jalan yang terus bisa diupayakan begitu untuk kemudian bisa mengubah narasi terhadap kelompok marginal. Nah, yang terakhir saya ingin bilang ketika kita ngomong soal kelompok marginal, kelompok minoritas, apalagi untuk ngomong soal meretas jalan keadilannya adalah right to have right gitu. Yang kemudian perjuangannya itu harus terus-menerus untuk kemudian reclaiming right-nya. Nah, ini yang kemudian kita akan diskusikan secara lebih lanjut bagaimana upaya untuk right to have right ataupun reclaiming right bagi kawan-kawan kelompok minoritas yang saya pikir punya pengalaman yang beragam, punya konteks yang beragam. Kira-kira begitu Bung Adil untuk membuka atau memantik diskusi kita pada malam hari ini, dan Rahayu. Oke Mas, terima kasih Mas.
juga yang menarik ya. Tadi Mas Makrus juga menyinggung atau lebih fokus ke isu teman-teman penghayat gitu yang juga punya problem terhadap keadilan gitu. Nanti Mas Budi juga bakal mengelaborasi dari segi hukum itu seperti apa gitu. Terutama nanti ketika ada apa ya semacam kasus dalam satu skala tertentu itu sebenarnya yang bertanggung jawab siapa dan sebagainya gitu. Saya langsung aja ke Mas Budi ya biar nanti kita agak banyak diskusi di belakang gitu. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar ya teman-teman ya? Oke. Nah, terima kasih Pak Manus juga. Terima kasih Pak Manus, paparannya sangat menarik sekali. Dan tadi kita mungkin ke depan gitu ya bisa lebih banyak bekerja sama LBH juga dengan satu nama gitu ya, karena pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh satu nama itu berbeda gitu yang dengan apa yang kita lakukan kayak gitu. Karena saya yakin teman-teman satu nama itu lebih mengakar kayak gitu ya untuk melakukan pendekatan kepada teman-teman minoritas kayak gitu, khususnya dengan penghayat dan minoritas agama lainnya yang didampingi. Itu berbeda sekali dengan pendekatan yang dilakukan oleh LBH. Nah, dari situ saya juga ingin berbagi pengalaman gitu ya, pengalaman kami di LBH untuk mendampingi kasus minoritas di Jakarta. Kurang lebih kami di LBH Jogja mendampingi kasus-kasus minoritas itu yang berbasiskan agama, yang kemudian berbasiskan identitas gender seperti LGBT kayak gitu ya, terus anak jalanan yang kemudian tidak punya identitas kayak gitu, tadi ngomongin soal layanan yang kemudian harus didapatkan, lalu kemudian rasial kayak gitu ya, teman-teman Papua yang kemudian mendapatkan diskriminasi juga di Jogja kayak gitu dalam bentuk perlakuannya, baik itu oleh pemerintah maupun oleh aparat penegak hukum kalau yang paling banyak di Jogja hari ini, yang kemudian juga masuk ke kami. Nah, dalam dalam beberapa tahun terakhir ini gitu ya, kurang lebih kita menangani kasus yang berbasiskan minoritas agama itu ada 3 gitu ya, yang sampai sekarang itu masih jalan dan kita pernah melakukan upaya hukum, yaitu di kasus GPDI Bantul. Kalau teman-teman ingat di tahun 2019 kita pernah mengajukan gugatan ke PT UN, melakukan gugatan terhadap Bupati Bantul saat itu atas keputusannya yang mencabut penerbitan IMB kantor GPDI Bantul. Jadi seharusnya dia sudah mendapatkan IMB tapi kemudian dicabut kayak gitu. Nah itu hal tersebut juga terjadi gitu ya. Balik lagi tadi sudah dipaparkan juga oleh Mas Marus gitu ya, bahwa penerimaan masyarakat dan juga jaminan dari negara itu penting. Menurut saya yang selalu kita yang selalu LBH untuk tekankan itu ada di situ. Selain juga kebijakan kayak gitu ya. Jadi 3 hal itu yang selalu kita cari kayak gitu. Nah, kalau itu berkaitan dengan penerimaan masyarakat, nah ini butuh kerja yang ekstra kayak gitu. Saya yakin satu nama juga sering melakukan itu. Dan terkait dengan itu sebenarnya LBH juga sampai sekarang masih mempunyai satu PR gitu ya di kasus GKJ Gunung Kidul, di kasus pendirian kantor GKJ. Jadi itu yang dibangun bukan gereja gitu, tapi itu kantor gereja Kristen Jawa yang nantinya itu akan menjadi wadah dari 13 GKJ se-Gunung Kidul. Nah itu kantornya pun juga bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kantornya untuk kepentingan sosial budaya dan tempat berkumpulnya dari 13 GKJ tersebut. Ya sampai sekarang masih terhalang ya upaya tersebut ya. Jadi kalau saya cerita juga gitu ya, kasus itu udah bermula dari tahun 2017 sampai sekarang kita menggugat Pemda Gunung Kidul saat itu, kepala dinas
kepala dinas PPPM perizinan yang kemudian dia tidak mau mengeluarkan IMB yang dimohonkan padahal sudah dinyatakan lengkap saat itu. Kita gugat tuh kepala dinasnya dan syukur kita menang sampai tingkat banding kayak gitu, kita menang. Tapi putusan itu menggantung sampai 2 tahun. Jadi kita menang dan mendapatkan kepastian itu tahun 2019, tapi baru kemudian dieksekusi oleh pemerintah daerah itu di awal tahun di awal tahun 2021 maaf. Nah, baru di awal tahun 2021 itulah baru GKJ itu mendapatkan itu IMB-nya. Nah, namun setelah mendapatkan IMB, apakah kemudian bisa membangun kayak gitu? Ternyata enggak kayak gitu, karena warga masyarakat di sana, walaupun pandemi seperti ini, itu juga masih melakukan penolakan secara langsung. Jadi menempeli poster-poster penolakan di sana yang berdalih bahwa adanya kantor tersebut akan terjadi kristenisasi gitu dan lain sebagainya. Padahal itu bukan bangunan bangunan gereja dan tidak membutuhkan peraturan untuk melakukan pembangunan seperti halnya membangun rumah ibadah yang membutuhkan persetujuan dari 90 warga sekitar, 60 warga sekitar. Nah, itu nggak perlu. Nah, selama ini gitu ya, yang kemudian menjadi ganjalan yang kemudian kita lakukan kayak gitu, selain juga penerimaan masyarakat di dalam hal kasus-kasus berbasis agama gitu, juga pemerintah itu sendiri kayak gitu yang cenderung lamban untuk melakukan tindakan. Dan saya selalu bertanya-tanya sebenarnya apa sih tugasnya Kesbangpol kayak gitu loh, Satuan Kebangsaan Politik kayak gitu. Saya selalu mengira bahwa tugasnya mereka itu tuh seperti halnya intelnya negara kayak gitu ya, yang kemudian melakukan penelitian gitu terhadap situasi politik apa yang kemudian sedang berkembang kayak gitu, atau hal apa yang kemudian bisa berkembang. Nah, tapi dalam hal kasus yang kami tangani ya berbasis agama kayak gitu, Kesbangpol itu bukan kemudian melakukan edukasi terhadap masyarakat untuk mendapatkan penerimaan yang baik kayak gitu ya, tapi malah kemudian menekan kaum minoritas untuk misalnya dalam hal kasus di KPDI misalnya akan melakukan kegiatan ibadah, tolong ditunda dulu Pak kegiatan ibadahnya, ini warga sedang menolak dan lain-lain. Nah, jadi aparatur negara itu sendiri menurut saya juga benar menjadi aktor kayak gitu karena dia melakukan pembiaran. Bagaimana tanggung jawabnya negara untuk melakukan penjaminan terhadap kebebasan hak masyarakat, kebebasan HAM masyarakat kayak gitu. Hak HAM masyarakat juga malah cenderung tidak dijamin gitu. Nah, itu yang kemudian jadi persoalan kayak gitu, yang saya rasa penting kayak gitu. Nah, satu hal yang kemudian kita lakukan untuk melakukan penekanan terhadap pemerintah, selain kita selalu melakukan audiensi dengan negara ya untuk melakukan advokasi dari situ. Jadi yang selalu kita junjung kepada negara atau kita sodorkan kepada negara adalah tolong negara bersikap tegas dan juga menjamin keputusan yang sudah sudah dikeluarkan kayak gitu. Nah, misalnya tadi soal dari satu nama tadi Mas Maru menyampaikan kita sudah punya undang-undang induk yang sudah di-PR gitu. Tapi bagaimana implementasinya untuk mendapatkan pekerjaan ternyata masih terbelenggu kayak gitu kan, masih belum maksimal untuk penghayat mendaftar CPNS gitu ya. Sama halnya misalnya dengan kasus-kasus minoritas lainnya kayak gitu ya, yang dia sudah mendapatkan izin kayak gitu lalu kemudian tidak kemudian diberikan kemanfaatan juga atau tidak diberikan jaminan atas keamanan untuk melakukan pembangunan. Nah, itu yang sampai sekarang masih menjadi persoalan, dan untuk melakukan pendekatan itu jujur ya sampai sekarang ya kita tadi kemudian membentuk jaringan gitu ya,
ada juga satu nama di dalamnya, kalau nggak salah dulu Mas Ferry ikut juga. Tapi sampai sekarang kita belum berhasil untuk melakukan pendekatan juga terhadap warga masyarakat di sana, di Gunung Kidul sana untuk terbuka gitu. Nah, kasus menarik lainnya misalnya saya juga mau cerita itu apa tadi yang terjadi di Gunung Kidul itu, pemerintah baru mau untuk menerbitkan IMB yang dimohonkan itu saat kita mendatangi PT UN Yogyakarta memohon putusan itu dieksekusi. Kenapa kemudian pemerintah itu saat itu sangat cepat tanggap? Jadi ceritanya itu agak menarik ya. Kita datang ke PT UN lalu kemudian kita mendaftarkan permohonan eksekusi. Di saat siangnya kita mendaftarkan itu kita langsung mendapatkan kabar bahwa klien kita gitu ya, GKJ turun ke kantor untuk kemudian menyerahkan berkas-berkasnya. Lalu kemudian sorenya langsung dapat itu tanda terima permohonan berkasnya sudah diterima. Dan 2 minggu kemudian setelah dipanggil pertama oleh hakim langsung terbit IMB-nya. Jadi ini kalau menurut kami kenapa sih sampai seperti itu? Ternyata aparaturnya itu takut sama sanksi. Jadi PT UN ini punya kewenangan untuk untuk merekomendasikan sanksi kepada presiden. Jadi nanti bupati ataupun kepala dinasnya itu bisa dijatuhi sanksi atas pelayanan publiknya yang kurang baik. Nah ini banyak kemudian akrobatik hukum yang harus dilakukan menurut saya karena jangka waktunya kan sudah sangat lama kayak gitu ya. Pun juga sudah mendapatkan putusan yang memenangkan GKJ saat itu tidak juga ditaati oleh pemerintah. Nah itu yang jadi persoalan sih menurut saya. Jadi selain juga penerimaan masyarakat itu sendiri. Nah ini kami kalau kemudian melakukan advokasi kita selalu mendata kayak gitu ya. Lalu apa saja persoalan yang dihadapi oleh kaum minoritas tersebut kayak gitu. Jadi persoalan tersebut tidak hanya seputar hukum, jadi ada juga misalnya terkait dengan penerimaan masyarakat, lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan. Lalu misalnya kalau itu berkaitan dengan hukum, apa yang kita bisa upayakan di bidang hukum, misalnya kemudian mengajukan keberatan atau kemudian mengajukan permohonan kepada pemerintah karena sekarang semenjak berlakunya undang-undang administrasi pemerintahan ya, ada dikenal istilah namanya fiktif positif gitu teman-teman. Jadi fiktif positif itu adalah permohonan yang namun apabila pemerintah itu tidak menjawab permohonan itu, tidak menanggapi permohonan itu dalam waktu 10 hari kerja, maka itu dianggap sebagai permohonannya dikabulkan. Nah, itu menurut saya juga bisa dipakai gitu ya dalam upaya-upaya mitigasi dalam meminta kebijakan kepada pemerintah atas kasus-kasus minoritas kayak gitu ya, yang memang bisa direkayasa dengan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu ya itu membuat laporan, lalu kemudian mendorong pemerintah juga untuk bertanggung jawab dengan cara menjamin dan membuat kebijakan kayak gitu ya. Prinsipnya itu. Dan kalau misalnya itu ada pelakunya kayak gitu ya, ya pasti kita meminta kepada pemerintah atau mendorong pemerintah ataupun terkait kayak gitu ya untuk melakukan penindakan. Nah, kurang lebih ini nih yang nama-nama organisasi yang saat ini kita dampingi. Ada Klasis, ada penghayat juga. Tapi kalau penghayat ini kita baru ini ya, bisa ngobrol gitu ya, lebih banyak dengan satu nama gitu ya. Dengan komunitas LGBT ini kita aktif apabila teman-teman LGBT ini kesusahan untuk mendapatkan layanan terlebih lagi itu soal KTP kayak gitu ya, identitas kayak gitu sekarang lebih dipermudah kayak gitu. Semenjak undang-undang Adminduk yang baru memang pelayanan administrasi pelayanan kependudukan lebih dipermudah ya.
Jadi nggak harus dapat surat pengantar dari apa namanya tempat lamanya kayak gitu. Atau kemudian misalnya ada kebijakan yang itu tuh menghalangi teman-teman itu untuk mendapatkan satu layanan. Nah, itu tuh gunanya kemudian apa namanya mengorganisir diri kayak gitu ya, teman-teman LGBT ini mengorganisir diri lalu kemudian meminta ada satu kebijakan khusus kayak gitu. Dan itu seringkali apa namanya dikabulkan kalau dalam hal khusus. Teman-teman yang terstigma komunis, kita juga pernah apa namanya mendampingi juga, bahkan kita juga pernah dirundung saat itu tuh dengan didatangi oleh ormas intoleran gitu ya, yang berbasiskan ideologi politik ini pada LBH Jogja, datengin kantornya saat itu tuh karena kita melakukan pelaporan terhadap ormas tersebut kayak gitu. Nah, terakhir Gavatar juga kita dampingi gitu ya, apalagi setelah mereka itu lebih banyak kita tuh melakukan apa namanya penyuluhan hukum lah kepada teman-teman mereka, karena kemudian apalagi setelah mereka balik, mereka kan pulang itu kan di ini kan diumumkan kan di apa namanya di toa masjid kayak gitu, sampai juga apabila sampai kemudian mendapatkan diskriminasi itu juga akan kita dampingi. Nah, yang paling banyak ini tuh teman-teman tua ini. Oke, lanjut. Oke. Nah, yang paling banyak nih teman-teman Papua gitu ya, yang baru hangat terakhir kemarin, misalnya ada kasus di Papua kemarin. Sebenarnya yang apa namanya perlakuan kasih seperti itu kan nggak cuma terjadi kemarin itu ya gitu ya. Kalau kita ingat di tahun 2000 apa namanya 2016 apa ya atau 2017 saat itu tuh 2016 saat itu tuh kalau teman-teman ingat ada namanya Obiko Goya pun juga sama mendapatkan perlakuannya sampai apa namanya kepalanya juga diinjek oleh sepatu yang ada gambar M-nya itu oleh polisi juga saat itu. Dan saya nggak tahu kenapa apa namanya tensinya kok nggak seperti yang sekarang ini pun sudah sama. Nah, kita mencatat kalau terkait dengan apa namanya diskriminasi terhadap Papua ada kasus ini yang Obiko Goya, ada kemudian kasus di tahun 2017 yaitu pengepungan asrama mahasiswa Papua, dan di tahun 2019 juga teman-teman aksi untuk 1 Mei teman-teman Papua yang mayoritas saat itu apa direpresi sampai apa namanya mobil komandonya itu rusak sampai apa namanya toa di mobil komandonya itu rusak. Nah, kemudian apa nih yang kemudian kita bisa lakukan kayak gitu ya? Kalau menurut saya satu apa namanya satu hal misalnya kita bisa melakukan identifikasi terhadap regulasi-regulasi yang itu mengancam gitu ya. Lalu yang kedua itu adalah memperkuat apa namanya kelompok-kelompok kita kayak gitu, paling menguatkan karena minoritas itu tuh nggak ada penyangganya selain juga teman-teman itu sendiri, selain juga kelompok mayoritas yang sadar kayak gitu ya. Ya, lalu yang terakhir itu tuh yang melakukan upaya advokasi. Jadi apapun itu kita lawan teman-teman kayak gitu. Jadi kalau kemudian gayanya LBH kan selalu gitu ya, apa namanya kita advokasi gitu ya, bukan kemudian lebih banyak ngomongin soal penerimaan masyarakat. Itu jujur sampai sekarang kami merasa kita masih kurang untuk bisa melakukan itu di bidang sipil politik ini. Makanya saya tertarik sekali untuk bisa kerjasama nanti sama satu nama di beberapa kasus yang kita belum selesai. Itu aja mungkin Mas Adil, nanti kita bisa bahas gitu ya apa namanya lebih lanjut kalau mungkin terkait dengan apa aturan hukum gitu tuh ya inilah
negara kita karena kemudian sudah mengadopsi prinsip-prinsip HAM gitu ya, dan kita di dalam amandemen kita juga sudah cukup baik. Saya rasa semuanya sudah baik sih. Tinggal bagaimana kalau itu aturan hukumnya ya. Yang paling penting sih menurut saya sih bagaimana langkah-langkah advokasi yang lebih strategis kayak gitu. Karena yang paling saya nggak mau dan saya takutkan gitu adalah saat kita melakukan advokasi terhadap kelompok minoritas, narasi yang dibangun oleh lawan ataupun pemerintah itu membenturkan kita dengan kelompok mayoritas. Itu yang saya nggak mau. Dan aku pikir sih itu butuh butuh kerja bareng kayak gitu ya. Kalau tadi Mas Fahrus ngomongin soal pengkucilan yang dilakukan oleh media, nah itu yang saya takutkan juga. Apakah media ini bisa dikatakan sebagai lawan atau kawan kayak gitu. Karena dulu saat kami menangani kasus EPDI dan juga PKJ, kita sampai memetakan media mana yang akan kita libatkan dalam rapat-rapat kita. Itu sih teman-teman. Terima kasih Mas Adil. Oke Mas, terima kasih Mas. Saya rasa kata kunci yang kemudian harus kita perhatikan ya dari pemaparan tadi yaitu pembiaran gitu. Negara melakukan pembiaran dari adanya kekerasan gitu yang dilakukan di masyarakat gitu. Nah, kalau aku juga pengen berbagi perspektif ya. Karena kemarin juga saya juga sempat melakukan liputan juga kemarin juga di KJ Klasis ya. Saya juga sempat wawancara sama Mas Budi, kemudian dari TRCS gitu. Nah, ketika aku pengen wawancara di tingkat birokrasi pemerintahan gitu, mereka malah melempar-lempar gitu. Sorry Mas, itu bukan kewenangan kita dan lain sebagainya gitu. Dan salah satu institusi yaitu Kementerian Kemenak di tingkat Gunung Kidul juga nggak mau diwawancara gitu. Nah ini kan juga salah satu bentuk pembiaran kan, karena di bawah sudah bergejolak nih dan sikap tegas seperti yang disampaikan Mas Budi malah negara nggak ada di situ untuk kemudian melakukan pendampingan, sosialisasi dan juga pendidikan toleransi gitu. Nah itu juga nanti bisa kita bahas juga sebenarnya fungsi negara ini untuk apa gitu. Apakah untuk ya kemudian terus memberikan fasilitas kekerasan terhadap kelompok minoritas atau kembali lagi dengan komitmen gitu. Kalau ngomong demokrasi harusnya ruang inklusif itu yang harus diupayakan negara gitu. Bukan malah negara yang jadi pelaku, tidak mau melakukan pendidikan toleransi dan lain sebagainya. Itu nanti kita bisa diskusikan bareng juga teman-teman. Sekarang aku buka teman-teman yang kira-kira mau ngasih pandangan atau bertanya ke pemantik kita pada malam hari ini. Gitu. Teman-teman silakan kalau ingin bertanya, ngasih pendapat atau mau bercerita soal pengalaman teman-teman gitu. Silakan teman-teman. Bung Adil? Iya Mas. Ya, boleh saya mengomentari sedikit yang ada di chat 65 begitu, soal 65 begitu ya. Silakan. Kalau kemudian mau berbagi perspektif begitu, sebenarnya apa yang dialami oleh kawan-kawan penghayat di Jawa pada khususnya begitu, itu sangat terkait juga dengan politik 65 begitu. Jadi banyak juga begitu kawan-kawan penghayat paguyuban di beberapa kota begitu yang punya pengalaman traumatik soal 65 sebenarnya. Jadi terkait juga begitu ketika kita ngomong soal pengalaman politik agama yang dialami oleh kawan penghayat, ternyata juga beririsan dengan peristiwa 65 begitu. Beberapa malah kemudian punya pengalaman traumatis begitu. Mereka dulu begitu beberapa pendahulunya misalkan juga di stigma bagian dari komunis begitu. Misalkan yang kami tahu di Kulon Progo itu ada satu paguyuban yang karena kemudian dulu mereka juga karena rata-rata kan mereka bergiat di kebudayaan begitu ya, dikaitkan dengan lekra begitu, beberapa yang punya pengalaman seperti itu, sehingga hal itu pula yang kemudian membuat mereka terepresi begitu, sehingga pasca 65 begitu kawan-kawan penghayat itu pada akhirnya juga tidak punya pilihan begitu atau dipaksa itu kemudian berafiliasi dengan agama yang ada begitu, entah itu mereka menjadi Islam lalu kemudian entah mereka menjadi Katolik begitu atau Kristen bahkan. Di tahun 2017 persis ketika putusan MK itu baru saja sebulan itu diketok gitu ya,
saya datang di salah satu kegiatan Borobudur Writer Festival. Waktu itu saya menemani beberapa mitra saya yang kebetulan menjadi speaker di sana, karena waktu itu memang temanya soal agama-agama Nusantara, begitu ya. Memang waktu itu salah satu yang menjadi topik itu ngomong soal, loh ini bagaimana nih kawan-kawan ketika ngomong soal, ini loh negara sudah merekognisi begitu lewat putusan ini, begitu. Nah, dalam proses seminar itu tiba-tiba ada yang kemudian menginterupsi begitu, ada salah seorang bapak dari Solo, kebetulan nama paguyubannya saya ingat Sumarah begitu ya. Oh, tiba-tiba tuh langsung dia ngomong bahwa saya merasa bahwa putusan MK 97 ini bagi kami adalah satu kemunduran gitu. Karena kami dipaksa untuk harus keluar, tanda kutip dia keluar gitu. Karena pengalaman traumatik selama 65, mereka sudah ada dalam selubung agama itu, entah itu Islam atau Kristen, itu merasa menjadi sekuritas bagi mereka. Tapi ketika mereka dipaksa keluar, mengatakan bahwa mereka adalah penghayat, dengan jelas Bapak itu ngomong bahwa saya tidak yakin bahwa kemudian kalau konteks situasi politik Indonesia akan berubah, dengan kemudian kami dipaksa itu, gitu, kami takut ketika politik berubah, kami akan dihabisi lagi. Nah, itu yang kemudian seketika saya juga kaget begitu loh. Kemudian itu benar-benar bapaknya itu frontal begitu ngomongnya itu langsung tedeng aleng-aleng kalau orang Jawa bilang itu langsung begitu. Nah, itu juga menjadi problem bahwa kadang-kadang pengalaman minoritas itu punya dimensi sendiri begitu yang seringkali juga kalau tadi kemudian Mas Budi banyak kemudian teman-teman LBH juga bekerja di konteks litigasi begitu. Seringkali itu juga dipahami berbeda begitu dengan kawan-kawan minoritas gitu, bahwa bisa jadi kemudian pilihan litigasi itu harus hati-hati ketika kemudian membuat mereka semacam selama ini karena mereka inferior ya Mas ya direpresi begitu ya, mentalitasnya juga mentalitas menjadi inferior banget begitu, sehingga kadang-kadang juga menemani teman-teman kawan minoritas itu memang perlu effort juga, sabar, meyakinkan kepercayaan diri mereka bahwa loh Anda itu punya hak sebenarnya begitu. Anda kemudian kawan-kawan juga tadi yang saya bilang di akhir presentasi soal reclaiming right itu perlu ditekankan di kawan-kawan minoritas. Kira-kira itu komentar saya Bung Adil untuk ada satu chat yang saya lihat tadi. Matur nuwun. Oke Mas. Oke teman-teman, silakan teman-teman yang mau ngasih pendapat. Mungkin nanti juga bisa perempuan ya, karena kemarin juga sempat disinggung juga bahwa seharusnya memang harus ada perempuan yang kemudian juga ngomong soal problem mereka gitu. Silakan teman-teman. Ada teman-teman? Silakan. Langsung open mic. Gimana teman-teman? Ada? Ini di kolom chat aku bacakan ya. Dari Brian, apakah ada pembanding antara HAM dan toleransi di Indonesia, khususnya kaum minoritas? Dan apakah bisa dikatakan ancaman atau bukan bagi negara, atau hanya berangkat dari diri pribadi seorang tetapi tidak mempengaruhi lingkungan sekitar? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab sama Mas Budi. Gimana Mas Budi terkait pertanyaan ini? Oke, yang saya baca nih ya, apakah kemudian HAM dan toleransi di Indonesia, khususnya kaum-kaum minoritas, apakah bisa dikatakan ancaman atau bukan lagi negara, atau hanya berangkat dari diri pribadi? Oke. Apakah kemudian lawannya kaum minoritas itu sebagai ancaman, atau isu minoritas itu menjadi ancaman, atau kemudian malah bergeser negara kayak gitu ya? Saya rasa sih bukan kemudian siapa yang menjadi ancaman kayak gitu tuh, tapi kemudian bagaimana menjadikan HAM dan juga toleran kayak gitu tuh menjadi arus utama kayak gitu loh, bukan kemudian negara saja yang harus menegakkan HAM kayak gitu. Iya, negara memang sebagai pemangku kewajiban, dia wajib untuk menegakkan HAM. Dalam hal kapasitasnya dia harus pasif misalnya, dalam hal penikmatan hak sipil misalnya, artinya pasif itu ya menghormati dan memberikan jaminan. Kalau misalnya dalam hal ECOSOC dia harus aktif kayak gitu ya, negara harus menyediakan langsung
sarana pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi menurut saya sih apa namanya, ya bukan kemudian siapa yang menjadi ancaman kayak gitu ya, tapi bagaimana kemudian HAM dan juga keadilan itu bisa ditegakkan kayak gitu sih. Kalau kita melihat apa namanya, apakah negara itu menjadi ancaman kayak gitu tuh, itu sangat, kalau saya menilai gitu ya, itu sangat lekat kaitannya dengan siapa yang menguasai negara hari ini kayak gitu ya. Dan apakah kemudian isu toleransi itu dipakai oleh negara untuk dalam tanda kutip melakukan sesuatu kayak gitu ya, mempengaruhi kelompok masyarakat tertentu kayak gitu ya dalam hal mempertahankan kekuasaan misalnya. Jadi karena negara itu kan apa namanya ya, negara itu tinggal siapa yang mengisinya kayak gitu loh. Sedangkan kita itu yang selalu berdinamis kayak gitu loh. Kita yang selalu bergerak dengan apa namanya, isi yang selalu berubah-ubah kadang kayak gitu. Dengan apa namanya, tujuan yang selalu bisa berubah-ubah kayak gitu. Dan harus ada nih satu hal yang kemudian bisa menjadikan dasar pijakan dalam kita berelasi satu sama lain kayak gitu. Menurut saya sih gitu sih. Mungkin Mas Mahrus bisa nambahin. Oke, Mas Makrus, mau menambahkan terkait pertanyaan ini? Apakah kelompok minoritas itu ancaman bagi negara gitu? Kalau dilihat beberapa, misalkan survei-survei yang dilakukan RMC misalkan gitu ya, misalkan ngomong soal LGBT begitu, itu sih akan melihat hasilnya itu LGBT adalah ancaman bagi negara begitu. Atau kemudian ngomong soal komunis begitu, yang kemudian selalu diafiliasikan dengan kawan-kawan aktivitas 65, pasti dianggap sebagai ancaman begitu bagi negara maupun bagi lingkungannya begitu. Nah, saya pikir di antara beberapa tadi yang kita sebutkan begitu, kelompok minoritas yang selama pengalaman saya ini begitu ya, dengan kawan-kawan jaringan yang lain di Jakarta maupun di kota yang lain, itu dua itu, atau mungkin Mas Budi ketika ngomong soal advokasi, kesulitannya antara mengadvokasi menemani kawan LGBT dengan Perintah 65 itu sulit seperti apa begitu, tapi dari yang saya tahu begitu, penerimaan terhadap LGBT maupun Perintah 65 itu paling susah begitu. Untuk meyakinkan bahwa kalau konteks tadi pertanyaan apa itu ancaman, banyak yang kemudian masih menganggap itu sebagai satu ancaman. Gitu. Ya mungkin kan itu terkait dengan ideologi negara, begitu. Misalkan kalau 65 itu ideologi negara Pancasila akan terpengaruhi begitu. Lalu kemudian kalau ngomong LGBT ya dengan negara kita yang konsepnya patriarki gitu ya, yang kemudian masih melanggengkan soal bahwa LGBT itu menular, kemudian akan mempengaruhi anak-anak mereka, lalu kemudian LGBT juga akan berpengaruh pada soal pandangan soal pernikahan, dan sebagainya. Saya pikir memang itu menjadi problem ya, dan saya pikir dua isu itu yang sepanjang saya sekarang ini juga mengamati itu sebagai publik luas itu masih menganggap sebagai satu ancaman kalau dua minoritas itu. Oke. Ini yang agak susah nanti bagaimana caranya gitu mengurai gitu, karena levelnya itu di level masyarakat ya, yang tadi saya bilang sebagai pengucilan horizontal ya, bukan yang vertikal. Kalau vertikal kita bisa langsung ya vis-a-vis dengan negara ya, entah politik dan sebagainya, tapi dengan horizontal itu dengan sesama masyarakat itu yang tadi juga sebagai kehati-hatian yang dibilang oleh Mas Budi, jangan sampai kita selalu dibenturkan dengan mayoritas, itu juga menjadi satu strategi yang juga berbeda gitu, dan kesulitan dan hambatan sendiri dalam menemani kawan-kawan kelompok marginal. Saya kira Bung Adil. Oke Mas. Teman-teman yang lain ada yang mau ini menanggapi atau bertanya, cerita gitu, misalkan teman-teman punya pengalaman yang kira-kira juga perlu untuk kita ketahui bareng gitu. Silakan teman-teman. Ini di kolom chat juga ada yang bertanya, tapi coba gini ya, mengenai dampak dan mengenai dengan dampak kemiskinan dan pengusiran atas negara yang gagal mendukung kegagalan dan mungkin ini juga ini Mas Musakir Basri bisa open mic aja nggak, biar enak juga nanti kita ngobrolnya. Monggo open mic Mas, biar kita juga tidak salah tangkap ya dengan pertanyaan di kolom chat. Iya, silakan Mas Musakir Basri. Silakan open mic.
Halo, Mas Musakir Basri. Atau teman-teman yang lain kira-kira yang mau bertanya atau ingin menanggapi apa yang disampaikan tadi. Silakan teman-teman. Ini ruang yang aman ya untuk kita juga ngobrol ya soal inklusivitas, itu demokrasi dan lain sebagainya. Nanti biar juga banyak dialektika di forum ini. Gimana teman-teman? Sembari nunggu aku coba buat ini ya, yang punya Mas Musakir Basri ya. Hanya sebuah ilusi bagi negara. Kodenya saat ini. Oke Mas Musakir Basri bisa open mic nggak? Biar interpretasi kita juga utuh gitu, nggak ada distorsi biar ini. Sambil nunggu Mas Basri, mungkin saya ada komentar tadi yang disampaikan oleh soal perempuan ya. Oke, Ya, silakan. maka kemudian tadi saya di slide juga berusaha kemudian memberikan perspektif gender ya, bagaimana pengalaman minoritas itu akan selalu berbeda begitu ketika kita ngomong minoritasnya perempuan gitu, yang dialami oleh kelompok perempuan gitu. Yang saya sampaikan tadi misalkan sampai kemudian mengganggu apa namanya organ reproduksi, kemudian traumatik karena di stigma karena pakaiannya begitu dan sebagainya. Nah, satu yang saya juga punya cerita bahwa terkait dengan identitas legal begitu, ini mungkin juga terjadi di kawan-kawan masyarakat adat terpencil begitu, ketika memang kemarin ketika diskusi dengan Mbak Devi dari Perempuan Aman misalkan RUU MHA yang sekarang juga masih mandek dan macet begitu ya di tingkat balik karena belum juga diparipurnakan. Yang menjadi catatan adalah bagaimana kemudian rancangan undang-undang masyarakat hukum adat itu juga mencantumkan secara eksplisit terhadap hak kolektif perempuan adat begitu. Yang saya pikir itu beda juga dan juga cukup ini ya spesifik terkait juga hak kolektif perempuan adat begitu. Nah, saya teringat ketika berkunjung ke Marapu di Sumba Timur waktu itu, ketika kita ngomong soal pernikahan adat gitu yang memang sebenarnya memang tidak tercatat begitu ya di catatan sipil begitu, sehingga kemudian dari pengalaman empirik mereka para perempuan-perempuan Marapu di sana begitu, karena mereka juga mengenal yang kemarin juga sempat ramai begitu kawin tangkap begitu, artinya si laki-laki bisa kemudian bisa mengambil perempuan dengan tanda kutip dengan jalan tradisi mereka begitu tanpa kemudian konsen dan sebagainya. Nah, ketika kemudian itu terjadi, seringkalinya perempuan dalam status pernikahan di Marapu itu tidak setara begitu. Si laki-lakinya bisa dengan gampang tadi melakukan tangkap, lalu kemudian si laki-laki juga bisa gampang cari istri yang lain gitu, melakukan tangkap yang lain, atau kemudian bahkan meninggalkan perempuannya begitu. Maka ketika kami waktu itu kemudian melakukan advokasi bahwa kawan-kawan Marapu selain punya KTP harus kemudian punya atau catatan pernikahannya secara sipil begitu. Nah, pada ujungnya kemudian mereka memahami ketika status perempuan Marapu memiliki atau tercatat pernikahannya secara sipil, itu mereka merasa lebih aman gitu secara posisi begitu, karena dengan catatan ketika kemudian pernikahan mereka dicatatkan secara sipil begitu, hak mereka juga kemudian dilindungi begitu, termasuk juga laki-laki Marapu tidak dengan mudahnya begitu meninggalkan istrinya atau menceraikan begitu, karena pasti akan ada konsekuensi kan ketika kemudian satu pernikahan itu dicatatkan secara sipil. Nah, ini salah satu perspektif yang ingin saya tawarkan juga, bahwa soal kelompok minoritas perempuan juga punya posisi yang spesifik dan perlu dilihat juga perspektif gender. Itu mungkin Nadine. Oke, Mas. Untuk pertanyaan tadi mungkin Mas Budi menjawab. Oke. Saya juga sebenarnya pengen tanya ke Mas Budi ya, terkait apa yang juga dialamin teman-teman di satu nama gitu, ketika masyarakat tuh kayak bertengkar sendiri gitu loh. Itu sebenarnya harus negara atau siapa yang bertanggung jawab terhadap persoalan itu gitu. Dan negara harusnya bersikap seperti apa gitu. Iya, ya kalau saya ya Mas ya, kita bisa berkaca kepada kasus-kasus yang pernah terjadi di masa lalu kayak gitu ya, misalnya kayak tadi, misalnya perang suku kayak gitu ya.
kalau kita ingat kan di Indonesia itu kan beberapa kali pecah gitu ya, perang suku gitu ya, di Lampung, Bali Nuraga itu, di Sampit Kalimantan misalnya kayak gitu. Nah, selalu kalau menurut kan dan dari hal-hal tersebut gitu kan, selalu kemudian negara diminta untuk hadir untuk kemudian melakukan penenggahan kayak gitu kan. Apa kemudian yang menjadi penyebab perpecahan konflik sosial tersebut muncul kayak gitu, dan apa namanya, langgamnya pemerintah kan terus kemudian membentuk komite pencari kebenaran kayak gitu kan, dan melakukan pengusutan kayak gitu terhadap apa namanya, apa yang menjadi akar, dan melakukan penegakan hukum di situ. Nah, memang apa namanya, balik lagi kayak gitu ya, kalau kita bicara hukum pidana kan ya, kenapa hukum pidana itu ada kayak gitu tuh, karena apabila ada satu kejahatan di masyarakat kayak gitu ya, di sosial masyarakat, maka kemudian akan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat lainnya kayak gitu. Nah, kalau itu tidak diobati, maka masyarakat akan menjadi marah, dan dia akan apa namanya, akan melakukan usaha sendiri kayak gitu ya untuk mendapatkan keadilan itu, sehingga karena dirinya juga akan merasa terancam kan, bahwa oh, pelakunya masih ada nih berkeliaran dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ketegasan negara menurut saya itu tuh penting kayak gitu ya, apa namanya, ketegasan negara melakukan pengaturan dan juga konsistensi negara menegakkan aturan, menurut saya akan meminimalisir konflik-konflik yang akan terjadi di masyarakat kayak gitu. Karena misalnya negara sudah menegaskan lagi bahwa negara ini berdasarkan Pancasila misalnya, dan HAM harus dihormati dan lain sebagainya. Apabila negara itu selalu konsisten dengan apa namanya, penegakan hal tersebut, saya pikir masyarakat juga pasti akan terdidik untuk tidak saling melakukan apa namanya, pertengkaran itu gitu ya, untuk saling menghormati hak satu sama lain kayak gitu. Jadi di situ kuncinya sih kalau menurut saya sih, dan juga penegakan hukum itu sendiri. Itu sih Mas, mungkin yang lain juga. Oke Mas, oke. Teman-teman ada yang mau menanggapi nggak teman-teman? Nanti biar kita clear forumnya jam 8:30. Masih ada waktu sekitar 15 menit Oke, saya teman-teman. masuk ya Mas Adil. Oke, silakan. Sorry saya nggak bisa on cam karena kameranya lagi rusak. Nah, saya bukan menanggapi, ingin bertanya. Ini kan tadi objeknya itu lebih kepada manusia. Tetapi saya di sini ingin menyampaikan terkait objeknya itu situs sejarah ya. Nah, suatu hari saya pernah ke Semarang. Di Semarang saya mendatangi situs sejarah yang dinamakan Sarekat Islam. Nah, di sana saya bercerita sama bapak-bapak atau orang masyarakat sekitar sana. Bahwasanya mereka pernah yang mengadakan kegiatan masyarakat di dalam gedung itu. Nah, tetapi seiring waktu, kayak diskusi tentang wiji tukul, itu kan kegiatan kayak gitu mahasiswanya. Tetapi setelah itu, ada satu kelompok yang melarang untuk diskusi di dalam gedung tersebut. Karena memang gedung itu, stigmanya itu komunis gitu loh. Karena itu rombongan Tan Malaka dan seterusnya. Nah, melihat hal ini, menurut pemantik, bagaimana menyikapi diskriminasi terkait situs sejarah atau ideologi dahulu? Kok bisa sampai mengakar ke arah objek ini, tempat sejarah gitu loh, situs bersejarah. Itu, aku ingin mengetahui apa penyebab dari ini semua. Apakah pemerintah belum berhasil untuk mengatasi problem-problem yang ada seperti yang saya sampaikan tadi. Begitu, terima kasih Mas. Oke, Saudara Feby. Mungkin Mas Budi bisa jawab Mas terkait ini. Mungkin juga ada hubungannya dengan HAM juga. Silakan. Oke, nah ini yang tadi diceritakan oleh Mas Feby tadi gitu ya, itu merupakan salah satu bentuk dari kebijakan yang sampai sekarang itu masih ada gitu ya. Kalau kita ingat gitu ya, ada TAP MPR tentang pelarangan penyebaran ajaran ideologi komunisme itu kan di tahun 1966 gitu kan, sampai sekarang itu kan masih ada kayak gitu. Dan juga apa namanya ya, gaung-gaung pemerintah yang setiap bulan September itu menghimbau masyarakatnya untuk menonton film PKI kayak gitu ya, penumpasan PKI. Sebenarnya yang kayak gitu tuh nggak cuma satu ya Mas ya, yang tadi Masnya itu datang ke mana
ke Semarang gitu ya. Tapi di Jakarta itu tuh ada juga gedung di pusat kota, gedung sentral komitenya PKI sampai sekarang itu juga tidak terurus kayak gitu loh. Eh, jadi apa ya? Stigmatisasi terhadap situs objek menurut saya sih apa ya? Nggak penting ya, nggak lagi apa namanya? Nggak lagi relevan kayak gitu ya. Apakah kemudian dengan negara itu nanti melakukan perawatan terhadap objek itu atau menggunakan objek itu, lalu kemudian negara dianggap komunis misalnya ya. Contohnya itu tadi ya, gedung sentral komite di Jakarta itu ada di pusat kota, tapi gedung yang sestrategis itu tempatnya saja dibiarkan saja oleh negara kayak gitu loh, tidak diapa-apakan oleh negara. Karena kan kalau misalnya tanah itu tidak dikuasai dan tidak digarap, itu kan seharusnya jatuh penguasaannya ke tangan negara kayak gitu. Nah, negara nanti punya hak pengelolaan kayak gitu ya. Entah itu nanti mau menjadi tanah negara dan dipakai untuk gedung apa gitu kan bisa jadi. Nah, mungkin negara tidak mau melakukan pengurusan aset tersebut juga karena masyarakatnya itu sendiri yang nanti akan mencap negara itu sendiri tidak konsisten, karena ingat ya masih ada TAP MPR tahun 66 itu sih menurut saya gitu. Mas ada yang ingin ditambahkan? Kan saya pernah main ke sana tuh Mas, gedung Sarekat Islam di daerah Kota Lama begitu. Setahu saya sebenarnya itu sudah dipugar ya sebagai satu bagian dari benda cagar budaya ya, Kota Semarang begitu, dan beberapa kali memang kayak beberapa kawan-kawan dari Historia sana juga memanfaatkan begitu gedung Sarekat Islam itu begitu. Nggak tahu mungkin sekarang kondisinya berbeda lagi ya, mungkin ada satu tekanan dari masyarakat di sana karena memang lokasinya di tengah-tengah kampung begitu sih, gedung Sarekat Islam itu. Nah, cuma saya ingin memantik hal yang lain begitu soal konteks Jogja begitu ya. Saya nggak tahu mungkin salah satu problem di Jogja itu adalah political will dari pemimpin kita gitu di sini ya di Jogja ya, yang seringkali kemudian abai terhadap isu-isu kelompok minoritas begitu. Terakhir, saya nggak tahu Mas perkembangannya bagaimana Mas Budi, yang impres gubernur itu yang untuk penanganan sosial itu terakhir tahun lalu itu saya ngobrol masih macet gitu, nggak tahu turunannya seperti apa atau siapa tanggung jawabnya, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Budi soal Kesbangpol itu bagaimana begitu. Nah, saya kira itu sih yang menjadi salah satu problem kita di Jogja ya, political will-nya itu rendah begitu untuk mau kebijakan untuk mengurai problem-problem ini begitu. Akhir misalkan ketika mau soal konteks Papua di Jogja begitu, salah seorang dari Bapeda itu sempat mengusulkan begitu, bagaimana kemudian untuk tanda kutip mengurai problem diskriminasi terhadap kawan-kawan Papua di Jogja, termasuk soal stigma yang muncul, ya itu bagaimana kemudian dibikin satu program lah yang kemudian itu kawan-kawan masyarakat itu bisa tahu lebih dekat bagaimana sebenarnya kawan-kawan Papua begitu, sehingga kemudian bisa stigma itu luntur, yang mereka dianggap perusuh, kemudian tukang mabuk dan sebagainya begitu. Waktu itu tawarannya kayak program live-in atau apalah yang kemudian itu menjadi satu pendekatan yang coba dipakai. Tapi sejauh ini saya nggak tahu perkembangannya gitu. Saya pikir itu sih satu yang kemudian perlu kita, nggak tahu ini sepakat apa enggak Mas Budi, soal bagaimana political will pemangku kebijakan kita di Jogja itu memang terlalu rendah ketika ngomong soal isu-isu kelompok minoritas. Begitu. Oke Mas. Mas Budi ada yang ditambahkan? Sepakat sih memang Mas kalau soal ngomongin soal political will kayak gitu tuh, karena misalnya dalam hal kasus IMB dan IMB-GPDI dan juga IMB-GKJ gitu ya, ngomongin political will pemerintah itu saja kita harus membuat pemerintah itu shock atau terkejut dulu gitu ya, baru kemudian will-nya muncul kayak gitu. Kalau enggak ya kita udah ngirim surat sampai jebol aja gitu ya, yang ada tuh ditimpung saat itu tuh, apalagi gitu ya saat di GKJ Gunung Kidul saat itu tuh lagi pemilihan bupati tuh. Yeah. Itu kenapa nggak mau ngerespon itu tuh karena bupati yang menurut kami gitu ya, bupati yang terakhir nggak mau citranya buruk gitu. Jadi dia mengkip gitu ya persoalan ini kayak gitu. Jadi ya political will terus kemudian bisa
aturan undang-undang itu tidak cukup untuk menegaskan tugas negara atau tugas aparatur itu harus melakukan apa kayak gitu. Padahal jelas ya, ASN atau aparatur sipil negara itu tuh melakukan perintah undang-undang dan kemudian dibentuk organisasi-organisasi pemerintah daerah untuk melakukan amanat undang-undang kayak gitu. Nah itu kalau dalam hal bidang sipil itu tuh sangat jarang sih kita meminta negara bisa memenuhi. Walaupun amanatnya dalam konvensi sipil itu kan cukup menghormati kayak gitu dan menjamin kayak gitu. Bukan sampai menyediakan dan lain-lain seperti hanya ECOSOC kayak gitu ya. Tapi sangat susah ternyata bagi negara. Oh, oke Mas. Nah, ini di kolom chat ya. Ini nanti kita melebar agak molor dikit nggak apa-apa ya, karena saya rasa di kolom chat ini juga problemnya serius. Kira-kira Mbak Yuniati bisa open mic nggak, buat berkenan nggak untuk kemudian menceritakan apa yang dialami di Palembang gitu, biar kita juga punya cerita yang utuh gitu dari Mbak Yuniati. Ya, selamat malam teman-teman. Oke, silakan. Maaf saat ini saya sedang di Nusa Tenggara Timur, jadi dari tadi sedikit mengalami kesulitan sinyal. Terima kasih buat kesempatannya. Saya ingin sedikit sharing mengenai pengalaman sebagai calon pendeta di Sumatera. Jadi gereja di sana itu adalah gereja Kristen Jawa yang didirikan di Sumatera dan berubah nama menjadi Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan. Nah, permasalahan kami di sana adalah IMB, baik IMB untuk gedung gereja itu sendiri maupun untuk rumah jabatan pendeta. Waktu di Jogja kuliah di UKDW, saya merasa apa yang kita sebut sebagai minoritas itu tidak begitu terasa begitu. Karena di Jogja sering main bersama Gus Durian, sering mengikuti kamisan, lalu ada simpul iman komunitas dan lain sebagainya. Jadi perbedaan antara Islam Kristen ataupun dengan agama lainnya itu belum begitu terasa. Tapi ketika turun di lapangan, lalu melihat realitas yang ada di Sumatera Selatan itu cukup terpukul dan merasa sendiri. Saya coba main ke perpustakaan dan coba jalan-jalan di sana mencari teman-teman yang sekiranya bisa diajak untuk ngobrol, tetapi bukan dari lingkungan teman-teman Kristen, misalnya dari lingkungan agama yang lain, agama apapun itu saya sulit sekali. Makanya ketika tadi saya lihat, kemarin saya lihat ada status teman yang mengenai forum malam hari ini, saya ingin hadir untuk mempertanyakan ini, apakah seperti yang sudah dilakukan di Gunung Kidul Jogja, teman-teman yang ada di sana itu apakah juga ada di Sumatera Selatan? Kalau belum, kami berharap suatu saat nanti ada di sana, karena menurut saya ketika kita berbicara dengan kami sebagai minoritas ingin berbicara dengan mayoritas, maka tidak bisa dalam hal ini maaf saya sebut aja karena memang masalah Kristen dan teman-teman saudara-saudara Muslim yang ada di sekitar gereja, saya melihat tidak begitu pas ketika orang Kristen duduk langsung bersama-sama dengan saudara Muslim. Menurut saya justru akan lebih terasa akur, persaudaraannya lebih terasa ketika yang Kristen itu sudah ada terlebih dahulu masuk bergabung dengan sebuah forum yang di dalamnya ada teman-teman Muslim. Lalu ketika akan duduk berbicara mengenai IMB atau apapun itu dengan saudara-saudara mayoritas yang menolak, kami tidak duduk sendiri, tapi berdampingan dengan kami juga ada teman-teman Muslim begitu. Makanya tadi saya bertanya apakah seperti yang di Gunung Kidul Jogja itu sudah ada di Sumatera. Kalau misalnya belum, maka malam hari ini saya rasa apa yang saya sampaikan ini mewakili teman-teman saya di Sumatera, khususnya di Palembang dan Bengkulu. Kami sungguh berharap suatu saat nanti teman-teman bisa ada bersama juga dengan kami di Sumatera. Terima kasih, mungkin itu dulu. Oke, terima kasih. Sangat ini ya, ada problem serius itu dari apa yang kita sebut sebagai toleransi gitu. Dan mungkin Mas Budi bisa juga sharing ya, atau ngasih semacam insight ke Mbak Yuniati tadi gitu. Silakan Mas Budi. Nanti bisa dilanjut Mas Makrus ya. Itu di Sumatera Utara ya, Mbak ya, di Medan. Di sana ada LBH Medan, mungkin bisa kontak sama teman-teman LBH Medan kayak gitu. Betul. Ya.
Kalau misalnya nanti pengen butuh temen untuk bisa diskusi lebih lanjutnya kayak gitu, nanti bisa saya kasih kontaknya teman-teman LBH Medan yang dekat di sana kayak gitu. Biar bisa menjadi teman diskusi Mbak Yuniati di sana kayak gitu. Oh, Palembang ada juga Palembang. Di Palembang ada LBH juga. Palembang dan Bengkulu. Palembang dan Bengkulu. Ya, di Palembang ada LBH yang bisa dihubungi juga, Mbak. Mungkin nanti bisa di kontak kayak gitu ya. Nah, kalau menurut saya gini, Mbak, ngomongin soal masalah IMB kayak gitu ya. Di di peraturan bersama menteri itu yang menjadi sandungan kan peraturan bersama menteri ya nomor 8 dan 9 tahun 2006 kayak gitu tuh. Nah, saya nggak tahu apakah di sana itu sudah ada peraturan daerahnya kayak gitu. Nah, kalau di Jogja itu sudah ada peraturan daerahnya. Sudah dari 5 kabupaten kota itu sudah ada 4 kabupaten yang sudah mengeluarkan peraturan daerahnya terkait dengan turunan dari peraturan bersama menterinya itu tentang pendirian rumah ibadah itu. Nah, di situ di peraturan daerah itu tuh mengatur mengenai IMB sementara atau pendirian rumah ibadah sementara yang mungkin itu tuh bisa menjadi jalan kayak gitu ya. Baik lagi ini ngomongin soal tadi yang disampaikan sama Mas Mahrus tadi itu soal penerimaan sosial kayak gitu loh. Memang itu tidak langsung serta-merta ya langsung pemerintah atau warga di sana itu bisa menerima kayak gitu ya. Nah, ini butuh waktu kayak gitu. Nah, menurut saya salah satu rekayasa kebijakannya itu adalah dengan memohonkan IMB sementara kayak gitu loh. Kalau itu berkaitan dengan pendirian rumah ibadah gitu ya, Mbak ya. Nah, selama jalannya waktu itu kan nanti hubungan baik itu kan bisa dibina kayak gitu ya dengan masyarakat sekitar kayak gitu. Dan juga tetap kalau menurut saya mengedepankan komunikasi meminta kepada pemerintah gitu ya untuk memberikan jaminan terhadap hal itu. Karena balik lagi, kalau itu tidak ada, kalau itu ternyata belum diatur mengenai IMB sementaranya, maka ya kita meminta negara untuk memfasilitasi hal itu kayak gitu. Nah, seperti halnya yang terjadi di Jogja, ada IMB sementara pun juga itu bukan karena negara itu memberikan secara cuma-cuma gitu ya, karena memang berangkat dari banyaknya persoalan kayak gitu loh, dan banyaknya desakan terhadap pemerintah kayak gitu untuk mengatasi masalah ini, untuk mengatasi masalah adanya penolakan itu. Nah, memang yang selalu kita inti-intikan kayak gitu kan adanya sosialisasi di setiap daerah, di setiap kelurahan gitu ya mengenai keberagaman dan toleransi itu tuh yang selalu kita idam-idamkan sebenarnya itu tuh. Tapi itu saya nggak pernah dengar itu tuh terjadi, apalagi dalam hal misalnya pendirian rumah ibadah kayak gitu. Kayak misalnya iya benar kayak gitu ya. Yang mengumpulkan tanda tangan untuk mendapatkan persetujuan dari warga itu adalah panitianya, ya gerejanya kayak gitu ya misalnya. Tapi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu juga negara kayak gitu loh. Jadi negara juga jangan cuma melemparkan aja sebatas checklist atas administratif yang harusnya dikumpulkan, ya itu bukan seperti itu. Ya ini balik lagi bagaimana kita mendorong peran negara. Makanya saya selalu bertanya sebenarnya tugasnya Kes Bangpol itu apa gitu. Yang selalu saya pengen tanyakan kayak gitu tuh. Karena yang seharusnya dilakukan kan seperti itu ya, dia ke daerah-daerah kayak gitu melakukan edukasi kayak gitu tuh. Jadi mungkin nanti Mbak di sana gitu ya bisa lebih banyak berjejaring kayak gitu ya dan membentuk jaringan-jaringan seperti halnya di Jogja ini kayak gitu ya, tapi versinya sana untuk menjadi penguat di Palembang kayak gitu. Dan tentu saja mencari kontak-kontak jaringan gitu ya yang bisa dilibatkan itu. LBH Palembang mungkin bisa dikontak itu Mbak Yuniati, itu sih. Itu saya itu. Terima kasih. Saya sedikit aja Kak Yunita, semoga ini ya terus tetap berjuang begitu. Mas, ada yang mau disampaikan? Ya, semoga Kak Yunita ini ya menemukan beberapa kawan-kawan seperjuangan di Palembang. Tadi Mas Budi sudah merekomendasikan kawan-kawan LBH di sana begitu, karena saya pikir memang harus ada 2 jalur ya Mas ya, selain litigasi dan non litigasi begitu. Di non litigasi mungkin memang
Kalau tadi sudah Kak Yuniati punya pengalaman di Jogja itu ada jaring, begitu teman-teman Kas Iman, begitu semoga di Palembang juga segera menemukan itu jadi satu simpul perjuangan yang tentunya akan berujung pada soal reclaiming right tadi itu, teman-teman mendapatkan IMB bagi gerejanya. Mungkin itu Bung Adil. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas. Teman-teman, karena kita udah terbatas ya, udah lewat juga. Kira-kira satu lagi orang teman-teman, kira-kira ada yang mau menyampaikan sesuatu nggak? Sebelum kita nanti closing statement dari dua pemantik. Ada teman-teman? Markus dulu mungkin ada yang mau disampaikan terakhir. Saya cukup Mas tadi ya penekanan di akhir bahwa meretas jalan keadilan bagi kawan-kawan minoritas itu adalah episode right to have right ya, di mana itu adalah perjuangan sehari-hari yang kemudian memang terus harus diupayakan begitu. Perkuat perkawanan begitu kalau kemudian punya perjuangan yang sama begitu, baik itu untuk jalur litigasi maupun litigasi itu memang harus jalan dua-duanya, tidak bisa jalan masing-masing. Itu kira-kira yang saya bisa sampaikan sebagai closing statement. Mas Budi mungkin langsung kayaknya Adil hilang ya? Iya, hilang. Oh. Iya. Ya kalau saya mungkin sebagai penutup ya, apa namanya ya, kalau kita ngomongin soal jaminan negara gitu ya atas HAM kayak gitu tuh, kita jangan pernah mengharapkan itu dapat muncul dengan sendirinya kayak gitu tuh. Tidak ada makan siang gratis lah istilahnya, semua harus diperjuangkan teman-teman, even itu sudah dijamin. Jadi terus berjuang aja kayak gitu, entah sampai kapan. Karena ya tugasnya manusia ya di dunia ini kan selalu berjuang kan gitu untuk memerangi kezaliman. Itu aja sih teman-teman, tetap semangat aja terus, Mbak Yunita juga tetap semangat, dan teman-teman lainnya kita jaga terus toleransi dan kerukunan antar umat beragama maupun ras yang ada di Indonesia. Itu aja sih, cukup sih, terima kasih. Adil belum kembali ini berarti. Oh iya. Atau kita boleh live atau Mbak Yunita ada teman-teman yang bisa menutup mungkin? Atau siapa gitu? Iya. Anggapan dari Dema atau dari Sema mungkin yang bisa mewakili. Nah ini baru masuk. Oke. Masih mute? Sorry ya. Ada. Oke Mas, terima kasih ya buat kedua pemantik, terus kepada teman-teman juga. Emang upaya untuk mewujudkan suatu ruang yang inklusif itu emang panjang banget gitu, lama banget, dan itu harus butuh upaya komitmen gitu, dan juga dari teman-teman gitu dalam ikut terlibat dalam mengupayakan ruang yang aman gitu bagi kelompok gitu. Yang tidak mungkin gitu. Dan ini emang sekali lagi emang jalannya sangat panjang, dan semoga forum ini nggak berhenti di sini, bakal ada forum-forum selanjutnya.
Terus tadi sudah ditutup ya Mas ya. Tadi boleh live kita. Live aja mungkin ya Mas. Ya, boleh live ya. Ya. Saya Izin live izin. ya kawan-kawan. Sampai ketemu lagi. Mas Oh. Budi juga. Monggo Maaf. Mas. Halo Mas, Yuk. mungkin bisa ini dulu Mas. Kita bisa foto bareng dulu. Oh, foto Oh iya bareng. iya iya. Ya. Oh iya. Oke, Yes, Mas. teman-teman. Terima kasih. Ayo open kamera. Kita foto bareng. Ya. 3, 2, 1. Oke. Ya. 3, Izin live ya kawan-kawan. 2, 1. Terima kasih kawan Dema dan Sema, UIN dan SMI dan BPN. Mari Mas Budi. Yuk sampai ketemu. Mari Mas. Yuk. Saya juga live. Oke Mas. Terima kasih. Terima kasih semuanya.